Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Metodologi Penulisan Hadis. Jika ingin tahu penjelasan lebih lengkap, silakan nonton sampai akhir ya, dan jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Oke? Baik, lanjut saja, kita lanjut ke materinya. Sebelum kita lanjut ke materi, ada baiknya kita tentu perkenalkan diri terlebih dahulu. Karena jika tidak kenal maka tidak sayang, jika tidak sayang maka tercinta. Perkenalkan, nama saya Rizky Handayani Lubis, NIM saya 0101242133, dosen pengampu Al-Hadis saya Bapak Muhammad Iqbal Abdul Muin, LC/MA. Lanjut. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa daftar isinya agar kita lebih tahu apa saja yang akan saya jelaskan di materi berikutnya. Daftar isi yang pertama itu pengertian hadis, yang kedua latar belakang penulisan hadis, yang ketiga tujuan penulisan hadis, yang keempat metode penulisan hadis, yang kelima kesimpulan. Baik, kita lanjut ke materi pertama, yaitu pengertian hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun ketetapan. Hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran menjadi pedoman hidup bagi umat Islam. Dengan mempelajari hadis, kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengamalkan ajaran Islam secara kafah. Lanjut ke materi, latar belakang penulisan hadis. Keberadaan hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam yang memiliki perkembangan dan penyebaran secara kompleks sejak masa zaman Nabi Muhammad SAW, zaman para sahabat Nabi, tabi'in, hingga setelah pembukuan. Sebelum sampai masa pembukuan, penulisan hadis seringkali menjadi bahan kontroversi di kalangan sebagian kaum muslim dan non-muslim. Ada sebagian yang menolak menerima hadis Nabi Muhammad lantaran mereka berargumen bahwa hadis Nabi ditulis dan dibukukan 2 abad setelah wafatnya Rasulullah. Suatu rentang waktu yang agak lama berlalu sehingga dapat menyebabkan timbulnya perubahan dan pergeseran lafaz serta makna yang bersangkutan, makna hadis yang bersangkutan. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tujuan penulisan hadis. Yang pertama, melestarikan sunnah Nabi. Tujuan paling mendasar adalah untuk melestarikan dan menjaga kemurnian sunnah Nabi Muhammad SAW. Dengan menuliskan hadis, ajaran-ajaran Nabi Muhammad dapat diwariskan kepada generasi selanjutnya secara akurat. Yang kedua, sebagai sumber hukum. Hadis menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Hadis mengatur berbagai aspek kehidupan umat Islam, mulai dari ibadah, muamalah, hingga akhlak. Yang ketiga, menjelaskan Al-Quran. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum dan membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Hadis berfungsi sebagai penjelas ayat-ayat Al-Quran, menjelaskan contoh konkret yang mendetailkan hukum-hukum yang terdapat di dalamnya. Yang keempat, pedoman hidup. Hadis memberikan contoh teladan kehidupan Nabi Muhammad SAW yang dapat dijadikan pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan. Metodologi penulisan hadis. Yang pertama, kita di kitab Jamawi terlebih dahulu. Di kitab Jamawi adalah bentuk dari jamak dari kata al-jami. Kitab jami menurut istilah para muhadilah adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan bab dan mencangkup hadis-hadis sebagai sendi ajaran Islam yang garis besar. Bab-babnya mencangkup tentang akidah, ibadah, muamalah, perjalanan hidup Nabi, pembudayaan, fitnah, dan berita hari kiamat. Kitab jami yang diantaranya adalah Kitab Jami As-Sahih karya Al-Bukhari, Al-Jami
As-Shalih karya Imam Muslim, dan Al-Jami karya Imam Tirmizi yang dikenal dengan Sunan At-Tirmizi. Kitab ini disebut Sunan karena ia lebih menonjolkan hadis-hadis hukum. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya. Metode penulisan hadis. Ke kitab Mustadrak. Kata al-mustadrakat bentuk jamak dari mustadrak. Al-mustadrakat merupakan kitab hadis yang membuat hadis-hadis yang tidak dibuat kitab-kitab tersebut. Yang sebenarnya hadis-hadis tersebut memenuhi syarat yang dipegangi oleh penulis kitab tersebut. Penyusunan kitab al-mustadrak adalah kitab yang disusun untuk membuat hadis-hadis yang tidak dibuat di dalamnya kitab-kitab hadis sebelumnya. Padahal hadis itu sahih menurut syarat yang dipergunakan oleh ulama tersebut. Kitab Al-Mustadrak yang terkenal adalah kitab Al-Mustadrak ala as-Salihaini karya Al-Hakim Al-Naisaburi 321 sampai 405 Hijriah, dan kitab Al-Zamat karya Al-Darqutni 305 sampai 385 Imam Hijriah. Hakim menyusun kitabnya dengan menyeleksi hadis-hadis yang sesuai dengan persyaratan dalam penerimaan hadis Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, tetapi tidak mencakupan dalam kitab sahih keduanya. Jadi hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Mustadraknya tidak dapat dalam kitab asalnya Abu Abdillah Al-Hakim Naisaburi. Lanjut kita ke materi berikutnya, yaitu kitab At-Taraf. Kata At-Taraf adalah jamak dari taraf, yang berarti bagian dari suatu taraf. Hadis adalah bagian hadis yang dapat menunjukkan hadis itu sendiri, atau pernyataan yang dapat menunjukkan hadis, seperti hadis inama al-malu bi'an niyat. Kitab Al-Ataraf adalah kitab-kitab yang disusun untuk menyebutkan bagian hadis yang menunjukkan keseluruhannya. Biasanya di dalamnya ditulis pangkal-pangkal hadis saja, lalu disebutkan sanad-sanadnya pada kitab-kitab sumbernya. Sebagai penyusunan menyebutkan sanadnya dengan lengkap, dan sebagian lainnya hanya menyebutkan sebagiannya. Kitab-kitab ini tidak membuat sebagian hadis secara lengkap, dan bagian hadis yang dimuat pun tidak pasti bagian dalam arti tekstual. Metode penulisan kitab hadis. Metodenya itu yang pertama, metode mujam. Kata al-ma'ajim adalah bentuk jamak dari kata al-mujam. Kata mujam merupakan istilah para muhadisin, adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan susunan guru-guru penulisnya, yang kebanyakan disusun berdasarkan urutan huruf hijaiyah. Dengan kata lain, metode mujam adalah metode penulisan hadis yang disusun berdasarkan nama-nama para sahabat, guru hadis, negeri-negeri, atau yang lain. Dan lazimnya nama-nama itu disusun berdasarkan huruf mujam. Kitab hadis yang menggunakan metode ini banyak sekali. Lanjut kita ke materi berikutnya. Ya, metode yang kedua itu adalah metode zawaid. Zawaid merupakan, menurut bahasa, berarti tambah-tambahan. Adapun menurut terminologi hadis ialah penyusunan kitab hadis yang mengkhususkan hanya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh satu penulis hadis saja. Az-Zawaid merupakan hadis-hadis yang disusun untuk menghimpun hadis-hadis yang tidak terdapat pada kitab-kitab hadis yang lain, yakni selain hadis yang terdapat dalam kitab yang diperbandingkan, yaitu Zawaid. Diperbandingkan itu. Zawaid itu penggabungan beberapa kitab tertentu seperti Musnad Al-Mujam ke beberapa kitab induk hadis, misalnya Makna Al-Zawaid wa Manba. Al-Fawaid ditulis oleh Al
Al-Haytami. Dalam buku ini disampingkan berisikan kutub Al-Sittah dalam tambahan Musnad Ahmad Al-Bazar, Abi Ya'la dan Mujam Al-Tabarani. Zawaid juga diartikan mengumpulkan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab-kitab yang sebelumnya ke dalam sebuah kitab tertentu seperti Zawaid Al-Sunan, Al-Sunan Kubra disusun oleh Al-Basri pada 840 Hijriah. Jadi, saya membacakan kesimpulan dari materi yang saya bahas tadi. Kesimpulannya itu, sejarah kodifikasi pembukuan hadis secara resmi dilakukan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz sebagai bentuk kekhawatiran kepedulian yang sangat tinggi terhadap hadis. Seiring dengan perkembangan zaman yang terus berkembang, maka para muhyiddin pun menulis kitab yang memiliki corak dan cara yang berbeda-beda, terutama dalam sistematika metodologi penyusunannya. Dalam penyusunan kitab hadis khususnya dalam kajian kitab, maka ada beberapa metode yang harus ditempuh, ada antara lain Damawi, Mustadrak, Ataraf, Mujam, dan Zawaid. Wah, gak terasa ya, ternyata pembahasan kita tentang metodologi penulisan hadis sudah selesai. Sekarang, mari kita lanjut ke kuis. Jadi, sebelum kita ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Pertanyaan yang pertama, penjelasan al-hadis yang menghapus ketentuan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran disebut dengan, kira jawabannya apa ya teman-teman? Apakah A, B, C, atau D? Coba ya kita jawab yang B. Benar atau enggak? Wah, ternyata jawabannya benar teman-teman. Nah, ini kita lanjut ke soal berikutnya. Soal yang kedua, kitab Syarah Bukhari yang merupakan kitab induk karangan Imam Hajar Al-Asqalani adalah kitab kitab apa ya? Coba deh jawab kitab. Wah, ternyata jawabannya A teman-teman. Kita benar lagi nih. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal yang ketiga, menurut Al-Khattabi, hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Muslim sebanyak tanpa penggulungan dan menjadi 10.000 hadis dalam pengulangan berapa ya teman-teman? Coba deh teman-teman jawab. Aku tunggu ya. Nanti baru aku yang jawab. 1, 2, 3. Oke. Teman-teman udah simpan jawabannya ya. Saya jawab B. Wah, ternyata jawabannya B teman-teman. Kita lanjut. Pertanyaan nomor 4. Kitab Al-Mustabah merupakan ringkasan kitab hadis Sunan Kubra. Kitab ini adalah karya siapa teman-teman? Coba deh teman-teman tebak. Aku hitung sampai 3 ya. Kalau udah sampai 3 bapak aku kasih tahu jawabannya apa. 1, 2, 3. Jawabannya Imam Nasai teman-teman. Jadi jawabannya B ya. Kita lanjut ke nomor 5. Soal nomor 5, kitab hadis yang disusun berdasarkan bab-bab fikih dan di dalamnya hanya mencantumkan hadis-hadis marfu saja disebut kitab apa ya teman-teman? Aku juga lupa nih jawabannya apa. A. Benar kali ya, ternyata salah teman-teman. Kita coba jawab yang lainnya, siapa tahu kali ini benar. Kita jawab D. Wah, ternyata jawabannya benar D teman-teman. Baik, itu saja ya
hadis pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.